Inilah mantan Wakapolri Ugroseno yang menjadi saksi fakta dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dari kesaksiannya, Ugroseno mengaku pernah bertemu dengan Joko Widodo langsung, mengatakan saat melihat ijazah yang beredar memiliki foto yang tidak mirip dengan Joko Widodo. Ia juga mengaku tidak mengenal kedua penggugat perkara ini. Sebelum Ugroseno, pemirsa, sidang hari ini juga menghadirkan Rujito, adik almarhum Bambang Rudiharto yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang satu angkatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh, ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Tidak mirip berarti. Enggak ada kemiripannya sama sekali. Berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan itu dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva ke Kejaksaan. Penyerahan terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. 5 tersangka lainnya yakni Egy Sujana, Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. 2 tersangka diantaranya yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil Ade Darmawan dan Andi Kurniawan yang merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Senin kemarin. Ade mengatakan peluang mencabut laporan kasus Jokowi terhadap 2 terlapor, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sangat mungkin dilakukan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Polda Metro Jaya memberikan sinyal hijau untuk penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui mekanisme restoratif justice. Tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diketahui telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Polda Metro pun memberikan lampu hijau dan mempersilahkan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif justice.
Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah memaafkan 2 tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Di buku buat Pak Jokowi ya, Pak. Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantor. Teknologi sudah sangat luar biasa ya, apalagi teknologi digital. Semua bisa kita bikin, yang dulunya harus ada proses panjang, sekarang dengan sekali sentuh bikin prompt begitu, ternyata cepat banget langsung jadi. Atau artificial intelligence istilahnya ya. Penggunaan fitur aplikasi berbasis kecerdasan buatan ini sebenarnya ya bisa sekali mendukung pekerjaan dan membantu menyebarluaskan pesan kemanusiaan demi kebaikan. Kayak misalnya contoh-contoh poster yang membawa pesan kampanye anti kekerasan terhadap anak. Ini kan seperti ini, stop kekerasan terhadap anak. Ternyata poster-poster yang kami buat ini menggunakan aplikasi kecerdasan buatan, pemirsa. Wah, kalau zaman dulu ya, sebelum AI, ini kan ada proses sketsanya dulu, terus referensi gambarnya terlebih dahulu. Tapi ini hanya dalam hitungan detik. Aplikasi mampu menawarkan beberapa contoh poster dengan prompt yang mumpuni. Jadi kuncinya di prompt. Jadi menyampaikan pesan-pesan yang baik seperti ini, kita buat posternya hanya dengan mengetik prompt yang benar, prompt yang baik, pemirsa. Bagus-bagus lagi ya, buatan AI yang kami baru bikin ini. Ini contoh benernya nih pemirsa nih. Kalau kita bikin prompt yang bagus,
mungkin bisa menjadi hiburan ya, bisa kita share ke grup keluarga atau grup teman-teman gitu tentang poster atau hanya guyon gitu dengan teman, dengan saudara. Tapi berikut ini ada contoh yang tidak benar, di mana ada pihak yang menyalahgunakan penggunaan Grok untuk merugikan orang lain, dan buntutnya pemerintah terpaksa memblokir penggunaan chatbot milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk itu akibat penggunaan deepfake seksual tanpa persetujuan. Deepfake seksual, Menkomdigi blokir sementara Grok. Menurut Menkomdigi Mutia Hafid, deepfake seksual tanpa persetujuan bukan sekedar fitur tambahan teknologi, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang dibungkus kecerdasan buatan. Jadi AI yang digunakan untuk mempermalukan perempuan dan anak adalah contoh kecerdasan yang hilang akal sehat. Selain menutup akses Grok sementara, Menkomdigi juga minta X sebagai pengelola platform untuk tidak hanya minta maaf, tapi juga harus bertanggung jawab. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang tadi meresmikan SMA Taruna Nusantara, kampus Malang, Jawa Timur. Pembangunan SMA Taruna Nusantara ini diinisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Luar biasa ya Presiden Prabowo. Kemarin ke IKN meresmikan sekolah rakyat. Hari ini ke Malang. Presiden meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang dengan menandatangani prasasti di belakang panggung. Presiden Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang merupakan alumnus SMA TNI di Kota Magelang, Jawa Tengah. Di antaranya adalah Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menlu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya. Kita menambah kampus-kampus semacam SMA Taruna Nusantara, bahkan dalam wadah yang sama kita sudah punya SMA Taruna Nusantara di Magelang yang didirikan tahun berapa? 90. Tahun 90 ya. Tahun 90 waktu itu didorong oleh Panglima ABRI waktu itu, Jenderal TNI LB Murdani ya. Kemudian juga diteruskan oleh Jenderal Trisistro, dan kita terus membina sekolah tersebut. Hari ini kita sudah punya 3 kampus. Magelang tentunya kita sudah tambah juga di Malang di sini, saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Kemudian kita sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara, di Minahasa, dan di Sumatera Selatan, di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi. Sebanyak 166 sekolah rakyat resmi beroperasi. Meski terhitung sebagai program baru, namun sejumlah prestasi telah dicapai oleh siswa sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak. Peresmian dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian sekolah ini berjalan dengan penuh haru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun tak bisa menahan air matanya. Arigatou gozaimasu daitorio kakak. Prabowo Subianto daitorio. Daitorio kakak ni kokoro kara mushiagemasu. Dalam acara ini, siswa sekolah rakyat unjuk gigi. Mereka menunjukkan bakat dan hasil kerja keras mereka selama ini. Salah satunya adalah kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Presiden Prabowo pun bangga atas kemampuan anak-anak ini. Bisa ada anak
yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa, karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Suasana hangat pun terasa saat Presiden Prabowo mengajak anak-anak naik dan berfoto di kendaraan maung yang dinaikinya. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pengoperasian proyek RDMP Kilang Balikpapan membuat kebutuhan solar dalam negeri tidak lagi harus bergantung pada pasokan impor. Adapun kebutuhan solar nasional saat ini mencapai sekitar 39,8 juta kiloliter per tahun. Proyek Refinery Development Master Plan menjadi tonggak penting transformasi sektor energi nasional. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan kilang minyak ini akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto tegaskan, ke depan pemerintah akan terus kembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar atau setara dengan 123 triliun rupiah. RDMP juga membuat kapasitas pengolahan kilang pun meningkat dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Kilang Balikpapan menjadi titik balik bagi kemandirian energi nasional. Bahlil mengungkapkan beroperasinya RDMP Balikpapan membuat kebutuhan solar dalam negeri tidak lagi harus bergantung pada pasokan impor. Bahlil memaparkan kebutuhan solar nasional saat ini mencapai 39,8 juta kiloliter per tahun. Dari angka tersebut, program biodiesel B40 menyumbang pasukan fatty acid methyl ester sekitar 15,9 juta kiloliter per tahun. Sehingga kebutuhan solar murni tersisa 23,9 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, produksi solar dalam negeri saat ini telah mencapai sekitar 26,5 juta kiloliter per tahun. Yang sekarang kita bicara ini Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dan B60, sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta Pak, jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta. Itu solar untuk C48.
Selain solar, pemerintah juga menargetkan pengurangan signifikan terhadap impor bensin. Melalui optimalisasi RDMP Kilang Balikpapan, produksi bensin dengan nilai oktan di atas RON 90 dapat ditingkatkan hingga 5,5 juta kiloliter per tahun. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi tahun ini ditopang masuknya investasi dari luar negeri. Investasi yang masuk bisa meningkatkan keberlanjutan industri dan perdagangan nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan potensi Indonesia dalam memperluas investasi dan menjangkau pasar perdagangan lebih besar sangat terbuka lebar tahun 2026 ini. Berbagai event internasional menjadi peluang besar untuk meraih kesepakatan kerjasama bilateral. Salah satunya adalah World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss pada akhir Januari ini. Anindya Novian Bakri mengungkapkan Indonesia akan memanfaatkan berbagai event internasional untuk mendatangkan investasi dan Kadin memprediksi perekonomian Indonesia tahun ini mencapai hingga 5,5%. Secara umum kita berpikir angkanya di sekitar 5,4-5,5% juga. Ya. Tentu ini semua akan datang dari berbagai macam hal termasuk perdagangan itu sendiri. Ya. Jadi salah satunya misalnya selain perdagangan tadi kan ada investasi, minggu depan kita akan ke World Economic Forum Davos mendampingi Pak Presiden. Di situ juga kita bersama Kementerian Investasi ingin menarik semua. Unjuk rasa di Iran memanas dengan aksi pembakaran puluhan masjid di seantero negeri. Diduga oleh massa anti pemerintah. Iran menuding Amerika Serikat dalang dibalik memburuknya situasi di dalam negeri. Stasiun TV pemerintah Iran menayangkan detik-detik pembakaran Masjid Mahdavi di Karaj, Teheran Selatan, Iran oleh sekelompok pengunjuk rasa yang terekam CCTV. Massa mencoba memasuki masjid dengan cara mendobrak paksa pintu masjid. Sebelum akhirnya memasuki ruangan utama yang diperuntukkan bagi jemaah untuk menunaikan sholat. Massa lalu terlihat membakar karpet serta benda-benda lainnya. Masjid Al-Rasul juga tak luput dari sasaran amuk massa. Masjid tersebut ikut dibakar massa. Bagian depan masjid kini tampak tertutup jelaga bekas pembakaran. Menlu Iran Abbas Araghchi